Ya ini untuk dari sisi gamenya, di sini sudah ada animasi idle ya, diem doang. Terus di sini juga udah bisa gerak. Nah ini juga bisa jalan, tapi saya belum masukin animasi buat jalannya. Udah bisa jalan, udah bisa loncat juga. Nah, gimana untuk caranya? Pertama-tama kita harus ke window dulu. Kita harus install namanya input manager. Nah, input manager itu di mana? Kita ke Unity Registry. Terus kita cari di sini input. Input. Nah, input system, sorry, input system. Terus kita install. Setelah itu kita klik kanan untuk apa namanya menambahkan si input apa input systemnya. Kita klik kanan, kita create. Setelah itu cari yang namanya input action. Nah, kalau misalnya udah diklik, nah keluarnya kayak gini ya. Kita nggak usah bikin lagi dengan account saya udah ada di sini. Kita hapus saja. Nah, kita buka input action itu apa. Nah, di sini input action itu terdiri dari tiga, ada action maps, action sama action properties. Nah, action properties itu kayak inspektornya lah bisa dibilang. Pertama-tama di sini bisa di sini di mapsnya, di sini kita tulis on foot aja. Di sini juga bisa, misalnya kita driving, kita lagi berkendara gitu, kayak apa ya, bisa dibilang kelasnya lah. Nah ini kita hapus saja karena belum digunakan. Kita cek yang on foot aja. Pertama-tama di on foot di sini ada movement. Kita buka dulu di sini. Nah di sini ada WASD. Nah cara menambahkannya gimana untuk WASD-nya? Kita klik kanan. Setelah itu kita cari yang 4 dimensi. Nah caranya gimana? Kita ganti ini jangan button, kita ganti ke value. Setelah itu cari dengan vector 2. Kita klik kanan, maaf, ini up down left right composite. Nah nanti keluar seperti ini. Oke, kita hapus saja. Nah saya ganti namanya. Setelah itu untuk bindingnya, ini untuk up itu berarti ke depan ya. Kita cara gimana, kita kesini aja ke pad, nanti kita tulis misalnya S. Nah, di sini ada S keyboard dan lain sebagainya. Kita pakai yang W aja. So, buat maju, ini buat mundur, ini buat ke kiri, ini buat ke kanan. Nah setelah itu untuk jamnya kita nggak usah pakai yang value to vector to, maaf, action tabnya kita apa kita apa ya, kita setting action tabnya kita button. Kenapa kita button? Kenapa button digunakan? Cuman satu binding doang. Kita masukin padnya, kita tambah doang nih, add binding, padnya kita space seperti itu. Oke, nah untuk look di sini kita pakai delta mouse, karena kan kita looknya kan pakai mouse ya. Kita cari bindingnya, kita cari delta mouse gitu. Nah delta mouse seperti itu. Ini juga value untuk action tabnya value vektornya vektor 2. Nah kenapa vektor 2? Dikarenakan buat kiri kanan atas bawah gitu. Nah, langsung aja ke codingannya. Nah, oh ya, sebelumnya nanti kita nge-generate si sharpnya dulu, si sharp classnya nanti kita apply. Setelah itu langsung ke codingan untuk di karakternya. Nah, buka script. Nah, di sini ada 4 ya. Kita buka input manager terlebih dahulu. Nah, input manager tuh gunanya untuk mengatur si player look, player movement, dan player apanya tadi lupa, mengat mana? Player movement, player look, sama si movementnya. Oh ini movement nggak usah, 3 harusnya. Ini nih saya nyoba-nyoba buat masukin si apa perlu deh kalau nggak salah. Ya masukin 3 ini. Nah di player look, di input manager, di sini kita masukin library namanya input system yang tadi ya, input system. Terus kita buat variabel player inputnya. Ini kita tarik
library player input, kita namakan player input, terus kita tarik yang tadi yang di action input manager ya, on foot action kita namakan on foot. Terus untuk player movement ini dari player movement ini kita namain motor. Terus player look kita namain look, kita namain look. Nah di input manager ini kita bisa dibilang ngatur si player movement sama player looknya seperti itu, sama movement controller juga. Untuk di void await kita bikin objek player inputnya, kita tarik si on footnya ini on foot, motor ini kita ambil komponen dari player movement, on foot jump perform. Ini ngambil dari si ini ya, player movement ya. Kita cek player movementnya dulu deh yang jam. Nah jam ini untuk look juga kita ambil dari player look. Di fix update kita benar-benar update. Jadi fix update tuh dia terus ngelooping, bisa dibilang let update juga. Nah ini buat si jamnya. Jadi kalau misalnya kan ada, kalau misalnya di game tuh ada double jam. Nah di sini saya nggak make gitu. Jadi pas si on footnya ini nyentuh tanah, maka dia bisa loncat gitu. Kalau misalnya enggak, ya enggak bisa loncat. Kita langsung ke player movement aja. Nah di sini ada is grounded. Nah, kita ini dulu ya, variabelnya dulu apa aja. Pertama-tama di sini ada karakter controller. Kita ambil karakter controller tuh dari si ini ya, movement si karakter kontrol. Jadi sebelum bikin tuh kita harus narik si karakternya. Sebentar, ini apa sih? Kita pakai mouse aja. Nah kita cek player, kok nggak ada. Sebentar. Oh ini. Nah di sini kita kita ambil komponen karakter controller supaya dia bisa gerak gitu. Kita si ini karakternya, terus kita tarik script-scriptnya. Nah si karakter controller itu dapat dari sini. Karakter controller kita namakan controller, terus vector tree kita ambil function ya, fungsi vector tree kita namakan player velocity, terus move direction juga, terus kita bikin kecepatan dia berapa. Di sini saya pakai 5 ya. Di sini boolean is grounded buat loncatnya, terus ini gravitasinya ini jump height, loncatnya setinggi apa. Terus pertama-tama sama kayak di input manager, kita inisialisasikan dulu controller itu, kita ambil dari karakter controller animator ini. Nah ini buat si ininya animasi idle dan lain sebagainya. Ini ke ini. Nah buat di update tuh jadi dia ngelooping terus, jadi ngecek terus ya apa iya lagi si controller tuh apakah dia di tanah enggak gitu. Si controller tuh bisa ngecek ya, bisa tahu dia di napak tanah atau enggak. Nah is grounded, kalau misalnya ini kita masukin ke boolean true atau false. Nah terus ini untuk proses move-nya kita bikin kelas, terus kita masukin si bisa dibilang deklarasi, bisa deklarasiin si dalam ininya vector tuh, kita ambil input. Terus ini untuk vector tree itu jadi kan bedanya vector 2 sama vector 3 ini, kalau vector 2 tuh dia 2 dimensi, jadi cuma atas kanan kiri bawah gitu. Nah untuk vector 3 ini dia ada bisa dibilang sumbu x y z gitu. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke atas, ada yang ke sampingnya gitu, x y ya, 3 dimensi lah bisa dibilang. Nah terus ini untuk direction x nya kita ambil input yang namanya horizontal. Jadi
ke depan atau enggak, ya apa maksudnya, ya horizontal lah, kanan kiri terus maju mundur seperti itu. Nah di sini move direction yang x-nya kita inputkan si x-nya untuk buat si vector 2-nya, kita ambil vector 2. Nah untuk move direction si z ini kita ambil yang y-nya. Jadi kan apa ya, kalau misalnya 3 dimensi itu kan gini ya, sebentar dulu. Hmm, kan kalau misalnya 3 dimensi kan gini ya, tuh. Nah ini z, ini x, ini y, ini vektor 3 gitu. Nah berarti kita ambil inputannya, ini kan mintanya vektor 2 ya, vektor 2 si x. Kalau misalnya vektor 2 cuma segini doang, x y. Nah kita sambungin si x nya ini buat si x, si y ini buat si z. Nah kenapa gitu, soalnya kalau misalnya kita y ke y, dia malah, kalau misalnya kita mencet w malah dia loncat, soalnya di vektor t ini y tuh buat ke atas seperti itu. Mau coba nih, coba ya, kita ganti sama y. Kita save dulu, compiling. Nah coba nih ya. Nih coba, saya mencet AD dulu ya, ke kiri kanan tuh masih aman. Pas pas saya mencet W tuh dia malah loncat. Beda sama loncat yang pakai space, tuh lebih tinggi kan. Ini saya mencet space tuh, bisa dibilang bisa dilihat di sini is grounded. Kalau misalnya tuh kalau misalnya saya mencet Y tuh malah loncat, soalnya dia ngambilnya sumbu Y bukan sumbu Z di vektor T-nya seperti itu. Kita ganti lagi ya. Nah, sumbu Z. Oke. Nah, untuk di controllernya, untuk sininya, si apa sih namanya, komponen si karakter controllernya, kita ambil function move. Nah buat yang gerak di sini kita pakai transform direction, move direction. Ini ngambil dari inputannya ya, terus kita kali speed, kita kali dengan kecepatan si ini si yang kita mau lah, terus kita kali dengan data time. Jadi kita kali dengan detik yang apa ya, kan ngelooping terus, ini buat ngelooping terus gitu. Jadi kalau misalnya kita pencet ya pasti dia gerak gitu, seperti itu. Maksudnya ya lebih lebih cepatnya gitu lah. Terus ini buat velocity-nya. Jadi nah apa namanya, kalau misalnya kita nggak pakai ini, nanti pas kita loncat dia akan nggak jatuh ke tanah gitu, terbang aja, soalnya dia nggak pakai player velocity gitu. Nah, buat si Y nya gitu ya, ini kan buat move direction ya, move direction buat kanan dan kiri, ini buat velocity nya. Nah terus ini ada apa, jika maka, if else. Kalau misalnya dia grounded terus player velocity-nya kurang dari 0, maksudnya dia itu apa namanya, di bawah, di napak tanah, dan dia itu si apa namanya, dia itu apa namanya, nggak loncat gitu, bisa dibilang nggak loncat, soalnya di sini kan gravitasinya kan minus ya, berarti pasti kurang dari 0 dong. Maka dia ngurangin -2 gitu, ngurangin -2 biar pas si pas kita loncat dia bakal turun lagi gitu si layarnya. Kebayang nggak? Kebayang lah, bisa. Terus di sini control move-nya juga player velocity dikali time data time. Jadi ini biar
controllernya tuh, si karakternya tuh turun ke bawah seperti itu. Nah, ini buat animatornya sih sebenarnya, tapi ini nggak jadi, nggak tahu kenapa. Ini harusnya si speed ini saya namain di animatornya tuh buat jalan. Jadi kalau misalnya direction X-nya itu 0, maka dia idle gitu. Dia 0 si ini floatnya. Terus kalau misalnya 0,02 itu dia jalan dari sini. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa jalan. Paling nanti saya iniin. Ini buat movement ya, buat geraknya. Kita lihat di, oh ini jam, ada jam. Jam juga sama ya. Kalau misalnya dia di bawah, maksudnya di napak tanah, dia bisa loncat seperti itu. Kita pakai apa namanya, akar ya sini. Jam Higg, tinggi loncat dikali dengan -3, terus dikali sama gravitasinya gitu. Kita akarin gitu. Oke, terus kita ke movement controller. Nah, di movement controller ini kita ini sebenarnya sama aja sih. Ini nggak kepake kalau nggak salah. Sebentar, saya cek dulu di sini movement controller. Oh ya nggak ada. Ini saya nyoba-nyoba buat biar bisa gerak gitu si apa animatornya, tapi nggak jadi. Kita langsung ke player look aja. Nah, di player look ini kita nggak pakai namanya vector tree ya kan. Pakai ding. Pakai buat si mouse-nya doang. Jadi apa namanya, atas bawah kiri kanan gitu buat rotationnya. Ini juga ada apa, sensitivity-nya. Nah, logikanya gimana? Jadi si kan kita inputin nih berapa, terus dikali sama data time, terus dikali sama sensitivity-nya. Jadi dikurangin terus kita gitu. Terus ini buat kameranya juga kita ambil variabel kamera buat rotation, ke rotate gitu. Ini yang X nya doang, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z gitu. Terus buat ini transform rotate, ngerotasi vector 3 up ya atas gitu. Mouse X dikali dengan data time dikali sama sensitivity, seperti itu. Paling cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila kurang jelas, emang nggak jelas juga sih. uh, ya paling segitu aja. Mohon maaf kalau penjelasannya nggak jelas. Oke. Bentar, coba tes dulu. Oh udah bisa gerak, bisa loncat kiri kanan belakang. Terus saya ini buat apa namanya, kameranya kenapa kayak gini, soalnya saya pakai yang namanya third person kamera. Kita pakai cinema machine. Ini harusnya sih buat kayak cinema doang, tapi saya nyoba-nyoba buat ngegerakin terus jadinya hancur kayak gitu. Paling saya ganti nanti. Ya paling segitu.